Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tahu Teknologi. Oke, teman-teman ya, terima kasih sudah pantengin channel ini dan saya mohon maaf karena beberapa bulan ini saya tidak mengupload video tentang jaringan lagi karena kemarin ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal dan untuk kali ini saya mengupload video tentang apa itu sejarah masuknya internet ke Indonesia ya teman-teman ya. Ini saya ambil dari satu sumber di internet. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kalau saya upload video selanjutnya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman ya. Kali ini saya akan membahas sejarah masuknya internet di Indonesia. Kalau teman-teman sudah mengetahuinya dan uh, memang informasi yang saya buat ini sudah kadaluarsa, nggak apa-apa. Inti video ini saya buat untuk teman-teman yang belum tahu aja ya. Kalau video ini tidak ada edukasinya, anggap saja video ini sebagai hiburan saja, karena saya membuat video ini hanya semata-mata untuk memberi informasi, dan kalau informasi itu salah silakan komen, nanti kita diskusi lagi. Dan kalau memang ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nanti dari editing terakhir ini dari editing nanti saya akan membuat rangkuman-rangkuman desain ini, seperti di menit berapa video ini saya bahas apa, di menit berapa saya mau membahas apa. Nanti lihat di catatan di samping ini ya, nanti saya buatkan supaya teman-teman semuanya tidak terlalu lama untuk menyimak video ini. Silakan untuk skip, tidak bermasalah untuk bagi saya, karena saya membuat video ini semata-mata hanya untuk hiburan dan membuat teman-teman menjadi wawasan lebih luas lagi. Oke, kita lanjut ya. Berdasarkan dari catatan APNIC, APNIC, dan Voice ARIN, protokol internet pertama kali dari Indonesia. Universitas Indonesia yang pertama kali mendaftarkan UI NetLab, yaitu pada 24 Juni 1988. Ada beberapa nama-nama legendaris yang terlibat di awal pembangunan internet pada tahun 1992 sampai 1994 adalah: yang pertama Robi Subiakto, yang kedua RMS Ibrahim, yang ketiga Muhammad Ihsan, yang keempat Suryo Adisuimarto, yang kelima Putu, yang keenam Firman Siregar, yang ketujuh Onowe, dan yang kedelapan Adi Indrayanto, dengan masing-masing memiliki tugas tersendiri dan
mengontribusikan keahlian serta juga dedikasinya saat membangun sejarah internet di Indonesia. Tidak lupa juga banyak tulisan-tulisan tentang sejarah pembangunan serta perkembangan internet di Indonesia juga. Anda bisa melihat di media cetak Kompas yang memiliki judul Jaringan Biaya Murah Menggunakan Radio. Ini disebut juga dengan kemungkinan RT/RW.net yang teman-teman biasa lihat yang belum yang terdaftar di ISP Indonesia seperti plat merah, terus kita sebarkan lagi. Nah, Internet Service Provider Indonesia pada sekitar tahun 1994. Nah, ini adalah awal mula internet di Indonesia, Indonet beroperasi yang saat itu dipimpin oleh Sanjaya. Terus ISP komersial pertama di Indonesia yaitu Indonet. Pada saat itu masih sangat sedikit pengguna di internet. Ya gimana ya, tahun 1994 saya baru lahir dan internet baru lahir juga. Nah, pada zaman dahulu kan orang-orang sangat awam pada internet itu, dan kebanyakan orang-orang itu untuk masalah teknologi belum seterkenal sekarang, makanya jarang penggunaan internet baru di awal-awal tahun. Kalau buminya kalau nggak salah itu di awal-awal tahun 2009-an kalau nggak salah. Pertama kali kan warnet itu ya teman-teman ya, warnet, terus beralih ke tahun 2013-an kalau nggak salah ya. Saya masih ingat itu masih kerja di warung-warung sudah ada wifi-nya. Cuma waktu itu wifi-nya masih kecil, masih 5 MB 3 MB kalau nggak salah ya, masih masih menggunakan tembaga, belum fiber pada saat itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sambungan pertama internet dilakukan oleh Indonet dengan memakai dial-up. Nah, akses Indonet dulu menggunakan teks dengan browser LINX, shell account, serta juga email client dalam server IAX. Dan pada tahun 1995 melalui Departemen Pos Telekomunikasi pemerintah Indonesia menerbitkan izin ISP. Nah, penting ini izin ISP kepada Indonet yang pada saat itu dipimpin oleh Sanjaya serta Roy Rahajasa Yamin. Dari tahun 1995 banyak BBS Indonesia, contohnya Clarissa, sudah menyediakan jasa akses internet ke luar negeri dan juga menggunakan remote browser LINX di AS Amerika Serikat. Maka dari itu pengguna internet di Indonesia dapat diakses internet atau bisa disingkat juga HTTP. HTTP ini sering digunakan. Perkembangan yang paling akhir yaitu warung internet dan tren arah e-commerce
e-commerce. Gimana ini cara bacanya? Keduanya saling menunjang serta bisa dijadikan masyarakat yang solid di dunia teknologi informasi. Warung internet itu warnet ya teman-teman ya. Kita dulu itu sering ke warnet ya, ngeprint, lihat-lihat informasi-informasi. Pertama kali itu saya ingat itu lihat YouTube di internet itu, lihat YouTube terus ngeprint, terus apa ya, lihat-lihat informasi-informasi yang nggak penting, yang seperti lihat-lihat apa itu, yang biasanya kita lihat juga, seperti informasi gimana mendapatkan cewek, wah gitu ya teman-teman ya. Saya dulu juga seperti itu, informasi-informasi yang gimana caranya memasak terus kita print, gimana caranya, banyak lah di warung internet dulu. Sampai mana ya ini? Nah, pengguna awal internet lewat JAX dan CompuServe berbeda dengan suasana internet. Jaringan internet terasa lebih individu, terutama dalam menyangkut aktivitas penggunaan internet pada awal tahun 1988. Penggunaan awal internet di Indonesia dulu memanfaatkan JAX dan CompuServe. Di dalam kedua perusahaan ini memiliki Inggris dan Amerika, di mana kedua perusahaan ini milik Inggris dan Amerika Serikat untuk mengakses internet. Sejak tahun 1988, perusahaan JAX menawarkan jasa email, tetapi akhir-akhir tahun menawarkan jasa akses HTTP dan FTP. Dulu pengguna internet memakai modem untuk mengakses internet dan seluruh telepon internasional yang mahal. Sejak awal tahun 1989, perusahaan CompuServe juga menawarkan jasa email dan HTTP dan FTP, tetapi biaya untuk CompuServe tergolong lebih mahal dibandingkan dengan JAX. Nah, itulah sejarah singkat perkembangan WiFi dan jaringan internet di Indonesia. Nah, untuk teman-teman sudah tahu kan ya bagaimana sejarah awal dari internet. Gunakan jaringan internet dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan untuk kepentingan bersama. Untuk Anda yang ingin menggunakan WiFi namun masih terkendala biaya, penulis akan merekomendasikan WiFi murah 100 ribuan sebulan. Sudah pasti lebih murah, sinyal kuat, dan pasti Anda tidak akan mengalami internet lemot lagi. Wah, ini promo, ini pihak penulisnya ini promo. Ini sumber dari artikel ini saya ambil dari munasprog.org.id, sejarah awal internet Indonesia. Untuk teman-teman yang lebih jelasnya nanti ya lihat di web ini, di Munasprog, munasprog.org.id. Nah, sejarah perkembangan WiFi di Indonesia. Terus
dari sini kelebihan wifi ya teman-teman ya. Kelebihan wifi ini ada berbagai manfaat, seperti kita tidak ribet lagi menggunakan kabel LAN, dan kita bisa berpindah-pindah ke tempat lain dengan leluasa dengan radius 10 kilo dengan radius 10 meter kita sudah bisa menikmati akses internet tanpa kabel lewat HP kita. Terus memiliki support perangkat yang banyak. Kita gimana ya teman-teman, cara koneksinya itu loh enak, sekali klik masukkan password kita sudah bisa mengakses internet. Bayangkan coba kalau kita tidak ada wifi ya teman-teman ya, perkembangan internet yang dulunya masih LAN dicolokkan ke komputer, terus kita hanya mengaksesnya lewat komputer itu saja, karena agak ribet ya, kita harus membawa komputer itu tadi. Sekarang dipermudah dengan adanya wifi ini. Wifi ini sangat memudahkan kita untuk mengakses internet dengan simpel dan tidak ribet, dan listriknya pun sangat kecil. Kemungkinan ya DC nya 9 volt dan 0,58A untuk dapat menyala, dan tidak tidak boros listrik lah, seperti kita ngecas HP ya. Kalau dari segi kekurangannya sih ya, kita kasarannya itu mudah dihack dengan hacker dengan mengetahui password wifi kita ya. Seperti itu memang, kalau kita kan ada resikonya tersendiri ya teman-teman ya, entah itu apapun, pekerjaan apapun, dan kita perbuatan apapun, semuanya pasti memiliki resikonya masing-masing, entah itu pekerjaan secara online offline, dan itu pasti memiliki resikonya masing-masing ya. Cuma sedikit informasi itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kalau teman-teman ada yang ingin ditambahkan dalam video ini, silahkan komen ya teman-teman ya. Kalau memang ada kesalahan dalam pembuatan video ini, dalam pengambilan gambar dalam video ini kurang enak dilihat, dalam pembahasan kali ini kurang sreg di hati teman-teman, suara saya yang cempreng ini dan diikuti dari suara musik orkestra, musik kodok-kodok ngorek ini. Aduh, iya ya, karena rumah saya dekat sawah ya teman-teman ya. Ya mohon maaf lah, karena suara kodok ngorek anggaplah musik dari alam dan menyejukkan pikiran kita supaya kita lebih tenang lagi.
Dan kedua kalinya saya mohon maaf kalau pembuatan video ini tidak ada mutunya, tidak ada isinya, anggap saja hiburan semata, karena saya membuat video ini hanya semata-mata untuk hiburan. Kalau memang ada ilmu yang didapatkan dalam video ini, alhamdulillah, anggap saja itu adalah ilmu yang didapatkan secara kebetulan melihat video ini. Kalau tidak ada ilmu yang didapatkan dalam video ini, ya anggap saja sebagai hiburan. Saya tekankan sekali lagi dan berulang-ulang kali seperti itu ya teman-teman ya. Ya, sebentar saya cari artikel sejarah fiber optik ya teman-teman ya. Nah, ini saya ambil dari artikel Selfira Komunika.com. Nah, ini perkembangan fiber optik Indonesia tidak lepas dari perkembangan sejarah fiber optik di dunia. Dari perkembangan sejarah fiber optik di dunia ini, yang pada awalnya pertama kali dimulai dari Jerman pada tahun 1930-an. Wow, dari Jerman bro, 1930 bro, masuk di Indonesia baru 2000-an. Pada saat itu fiber optik belum dapat digunakan. Belum dapat digunakan. Selanjutnya pada waktu hampir bersamaan, pada sekitar tahun 1950-an, ilmuwan Inggris dan Jepang berhasil membuat jenis fiber optik yang dapat dan mampu mengirimkan gambar. Saat itu serat fiber optik berupa serat kaca dan dibungkus lagi dengan serat lain. Penelitian terus berlanjut hingga beberapa tahun berikutnya. Dikemukakan serat fiber optik yang memiliki kemampuan memindahkan cahaya yang kemurnian yang tinggi. Ya, untuk teman-teman yang pemain fiber optik ya, memang dari segi kestabilan jaringan, dari segi untuk frekuensi jaringan itu tadi, pendapat antar mode router ke perangkat kita dan kembali lagi ke router ke HP itu sangat cepat dan sangat stabil fiber optik ya teman-teman ya. Dan kalau menurut pengalaman teman-teman mungkin istilahnya tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak dan klien-klien teman-teman sangat stabil, pasti nggak akan koneksinya sangat lancar dan kita tidak akan kepikiran lagi ya teman-teman ya. Namun pada saat itu masih belum dapat dikatakan ideal katanya ya dalam artikel ini. Penelitian selanjutnya adalah dengan percobaan menggunakan material sehingga dikemukakan fiber optik yang memiliki kemampuan sangat bagus
di mana attenuation kehilangan gelombang cahaya di bawah 1 dB per kilometer km. Dan pada tahun 1980-an, di mana fiber optik sudah mampu mentransmisikan gelombang cahaya dengan efisien, maka lomba industri fiber optik dimulai. Perusahaan fiber optik berkembang pesat di dunia, dan secara perkembangan fiber optik di Indonesia tidak lepas dari munculnya perusahaan fiber optik seperti STT dan STL yang punya peran besar dalam perkembangan fiber optik di Indonesia. Dalam artikel ini tidak jelas kapan persisnya dimulai sejarah perkembangan fiber optik Indonesia, namun perkembangan selanjutnya lebih mengarah pada pemanfaatan teknologi fiber optik itu sendiri. Transmistor berfungsi untuk mengubah informasi dari gelombang elektrik agar dapat bersesuaian dengan gelombang cahaya dan membangkitkannya menjadi gelombang cahaya sehingga dapat membuat kabel fiber optik. Fungsi kabel fiber optik adalah tempat merambatnya gelombang cahaya atau pemandu gelombang. Jenis kabel fiber optik ada banyak. Penggunaannya menyesuaikan. Recovery berfungsi untuk menerima sinyal optik untuk selanjutnya diubah menjadi gelombang asli kembali. Untuk di zaman gimana ya, kalau nggak salah fiber optik sudah masuk di tempat saya itu baru di awal 2019 kalau nggak salah, di pedesaan kecil ya. Waktu itu fiber optik pertama di tahun 2019 masuk, yang dulunya itu masih menggunakan kabel tembaga yang koneksinya masih 2 MB, paling besar 2 MB waktu itu. Saya ingat, saya dulu kan tahun berapa ya, 2013 ya, 2013 itu menjaga warnet ya teman-teman ya. Kalau di kalau di tahun-tahun seperti itu ya, koneksi internet di masih 2 MB ya lumayan cepet sih. Tapi kalau di zaman sekarang 2 MB ya nggak kuat. Gimana ya 2 MB ya, sekarang 10 MB itu yang paling kecil. Dulu 2 MB loh, 2 MB mas, cuma buat lihat video yang kualitasnya 240 ya masih blurek dan kotak-kotak pixelnya nggak karu-karuan. Sekarang 1080-an kalau nggak salah kualitasnya, itu sudah mentok 700 berapa itu. Yes. Kalau menggunakan kuota ya habis. Makanya banyak ibu-ibu yang mengeluhkan kuota habis kalau dipegang sama anak-anak mereka ya gitu, dibuat YouTube ada sangat banyak menyedot kuotanya. Oke, itu saja video yang saya buat ini, semoga bermanfaat
Untuk teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa untuk komen di bawah ini supaya kita dapat berdiskusi lagi. Untuk teman-teman yang komen pada bulan-bulan ini, saya mohon maaf belum bisa membalasnya satu-satu karena saya tidak sempat untuk memegang HP ya teman-teman ya. Ya, saya akhiri. Seperti biasa, sampai jumpa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tahu Teknologi. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah pantengin channel ini, dan saya mohon maaf karena beberapa bulan ini saya tidak mengupload video tentang jaringan lagi karena kemarin ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Dan untuk kali ini saya mengupload video tentang apa itu sejarah masuknya internet ke Indonesia ya teman-teman ya. Ini saya ambil dari satu sumber di internet. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kalau saya upload video selanjutnya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman ya. Kali ini saya akan membahas sejarah masuknya internet di Indonesia. Kalau teman-teman sudah mengetahuinya dan memang informasi yang saya buat ini sudah kadaluarsa, nggak apa-apa. Inti video ini saya buat untuk teman-teman yang belum tahu aja ya. Kalau video ini tidak ada edukasinya, anggap saja video ini sebagai hiburan saja, karena saya membuat video ini hanya semata-mata untuk memberi informasi. Dan kalau informasi itu salah, silakan komen, nanti kita diskusi lagi. Dan kalau memang ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nanti dari editing terakhir ini, dari editing nanti saya akan membuat rangkuman-rangkuman desain ini, seperti di menit berapa video ini saya bahas apa, di menit berapa saya mau membahas apa. Nanti lihat di catatan di samping ini ya, nanti saya buatkan supaya teman-teman semuanya tidak terlalu lama untuk menyimak video ini. Silakan untuk skip, tidak bermasalah untuk bagi saya, karena saya membuat video ini semata-mata hanya untuk hiburan dan membuat teman-teman menjadi wawasan lebih luas lagi. Oke, kita lanjut ya. Berdasarkan dari catatan APNIC, APNIC, dan Voice ARIN, protokol internet pertama kali dari Indonesia. Universitas Indonesia yang pertama kali mendaftarkan UI NetLab, yaitu
pada 24 Juni 1988. Ada beberapa nama-nama legendaris yang terlibat di awal pembangunan internet pada tahun 1992 sampai 1994 adalah yang pertama Robby Subiakto, yang kedua RMS Ibrahim, yang ketiga Muhammad Ihsan, yang keempat Suryo Adisumarto, yang kelima Putu, yang keenam Firman Siregar, yang ketujuh Onowe, dan yang kedelapan Adi Indrayanto, dengan masing-masing memiliki tugas tersendiri dan mengkontribusikan keahlian serta juga dedikasinya saat membangun sejarah internet di Indonesia. Tidak lupa juga banyak tulisan-tulisan tentang sejarah pembangunan serta perkembangan internet di Indonesia juga. Anda bisa melihat di media cetak Kompas yang memiliki judul Jaringan Biaya Murah Menggunakan Radio. Ini disebut juga dengan kemungkinan RT/RW.net yang teman-teman biasa lihat, yang belum yang terdaftar di ISP Indonesia, seperti plat merah, terus kita sebarkan lagi. Nah, Internet Service Provider Indonesia pada sekitar tahun 1994. Nah, ini adalah awal mula internet di Indonesia, Indonet, beroperasi yang saat itu dipimpin oleh Sanjaya. Terus ISP komersial pertama di Indonesia yaitu Indonet. Pada saat itu masih sangat sedikit pengguna di internet. Ya gimana ya, tahun 1994 saya baru lahir dan internet baru lahir juga. Nah, pada zaman dahulu kan orang-orang sangat awam pada internet itu, dan kebanyakan orang-orang itu untuk masalah teknologi belum seterkenal sekarang, makanya jarang penggunaan internet baru di awal-awal tahun. Kalau boomingnya kalau nggak salah itu di awal-awal tahun 2009-an kalau nggak salah. Pertama kali kan warnet itu ya teman-teman ya, warnet, terus beralih ke tahun 2013-an kalau nggak salah ya. Saya masih ingat itu masih kerja di warung-warung sudah ada wifi-nya. Cuma waktu itu wifi-nya masih kecil, masih 5 MB 3 MB kalau nggak salah ya, masih masih menggunakan tembaga, belum fiber pada saat itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sambungan pertama internet dilakukan oleh Indonet dengan memakai dial-up. Nah, akses Indonet dulu menggunakan teks dengan browser LINX, shell account, serta juga email client dalam server IAX. Dan pada tahun 1995 melalui Departemen Pos Telekomunikasi pemerintah Indonesia menerbitkan izin ISP. Nah,
penting ini izin ISP kepada Indonet yang pada saat itu dipimpin oleh Sanjaya serta Roy Rahajasa Yamin. Dari tahun 1995 banyak BBS Indonesia, contohnya Clarissa, sudah menyediakan jasa akses internet ke luar negeri dan juga menggunakan remote browser LYNX di AS Amerika Serikat. Maka dari itu pengguna internet di Indonesia dapat diakses internet atau bisa disingkat juga HTTP. HTTP ini sering digunakan. Perkembangan yang paling akhir yaitu warung internet dan tren arah e-commerce gimana ini cara bacanya. Keduanya saling menunjang serta bisa dijadikan masyarakat yang solid di dunia teknologi informasi. Warung internet itu warnet ya teman-teman ya. Kita dulu itu sering ke warnet ya, ngeprint, lihat-lihat informasi. Pertama kali itu saya ingat itu lihat YouTube di internet itu, lihat YouTube terus ngeprint terus lihat-lihat informasi yang nggak penting, yang seperti lihat-lihat yang biasanya kita lihat juga, seperti informasi gimana mendapatkan cewek, wah gitu ya teman-teman ya. Saya dulu juga seperti itu, informasi yang gimana caranya memasak terus kita print, gimana caranya, banyak lah di warung internet dulu. Sampai mana ini? Nah, pengguna awal internet lewat JAX dan CompuServe berbeda dengan suasana internet. Jaringan internet terasa lebih individu, terutama dalam menyangkut aktivitas penggunaan internet pada awal tahun 1988. Penggunaan awal internet di Indonesia dulu memanfaatkan JAX dan CompuServe. Di dalam kedua perusahaan ini memiliki Inggris dan Amerika, di mana kedua perusahaan ini milik Inggris dan Amerika Serikat untuk mengakses internet. Sejak tahun 1988, perusahaan JAX menawarkan jasa email, tetapi akhir-akhir tahun menawarkan jasa akses HTTP dan FTP. Dulu pengguna internet memakai modem untuk mengakses internet dan seluruh telepon internasional yang mahal. Sejak awal tahun 1989, perusahaan CompuServe juga menawarkan jasa email dan HTTP dan FTP, tetapi biaya untuk CompuServe tergolong lebih mahal dibandingkan dengan JAX. Nah, itulah sejarah singkat perkembangan WiFi dan jaringan internet di Indonesia. Nah, untuk teman-teman sudah tahu kan ya bagaimana sejarah awal dari internet. Gunakan jaringan internet dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan untuk kepentingan bersama. Untuk Anda yang ingin menggunakan WiFi namun masih terkendala biaya,
penulis akan merekomendasikan wifi murah 100 ribuan sebulan. Sudah pasti lebih murah, sinyal kuat, dan pasti Anda tidak akan mengalami internet lemot lagi. Wah, ini promo, ini pihak penulisnya ini promo. Ini sumber dari artikel ini saya ambil dari munasprok.org.id, sejarah awal internet Indonesia. Untuk teman-teman yang lebih jelasnya nanti ya lihat di web ini, di Munasprok munasprok.org.id. Nah, sejarah perkembangan wifi di Indonesia. Terus dari sini kelebihan wifi ya teman-teman ya. Kelebihan wifi ini ada berbagai manfaat, seperti kita tidak ribet lagi menggunakan kabel LAN, dan kita bisa berpindah-pindah ke tempat lain dengan leluasa dengan radius 10 kilo dengan radius 10 meter kita sudah bisa menikmati akses internet tanpa kabel lewat HP kita. Terus memiliki support perangkat yang banyak. Kita gimana ya teman-teman, cara koneksinya itu loh enak, sekali klik masukkan password kita sudah bisa mengakses internet. Bayangkan coba kalau kita tidak ada wifi ya teman-teman ya, perkembangan internet yang dulunya masih LAN dicolokkan ke komputer, terus kita hanya mengaksesnya lewat komputer itu saja, kan agak ribet ya. Kita harus membawa komputer itu tadi. Sekarang dipermudah dengan adanya wifi ini. Wifi ini sangat memudahkan kita untuk mengakses internet dengan simpel dan tidak ribet, dan listriknya pun sangat kecil. Kemungkinan ya DC nya 9 volt dan 0,58A untuk dapat menyala, dan tidak tidak boros listrik lah, seperti kita ngecas HP ya. Kalau dari segi kekurangannya sih ya, kita kasarannya itu mudah dihack dengan hacker dengan mengetahui password wifi kita ya. Seperti itu memang, kalau kita kan ada resikonya tersendiri ya teman-teman ya, entah itu apapun, pekerjaan apapun, dan kita perbuatan apapun, semuanya pasti memiliki resikonya masing-masing, entah itu pekerjaan secara online offline, dan itu pasti memiliki resikonya masing-masing ya. Cuma sedikit informasi itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kalau teman-teman ada yang ingin ditambahkan dalam video ini, silahkan komen ya teman-teman ya.
Kalau memang ada kesalahan dalam pembuatan video ini, dalam pengambilan gambar dalam video ini kurang enak dilihat, dalam pembahasan kali ini kurang sreg di hati teman-teman, suara saya yang cempreng ini dan diikuti dari suara musik orkestra, musik kodok-kodok ngorek ini. Aduh, iya karena rumah saya dekat sawah ya teman-teman ya. Ya mohon maaf lah, karena suara kodok ngorek anggaplah musik dari alam dan menyejukkan pikiran kita supaya kita lebih tenang lagi. Dan kedua kalinya saya mohon maaf kalau pembuatan video ini tidak ada mutunya, tidak ada isinya, anggap saja hiburan semata, karena saya membuat video ini hanya semata-mata untuk hiburan. Kalau memang ada ilmu yang didapatkan dalam video ini, alhamdulillah, anggap saja itu adalah ilmu yang didapatkan secara kebetulan melihat video ini. Kalau tidak ada ilmu yang didapatkan dalam video ini, ya anggap saja sebagai hiburan. Saya tekankan sekali lagi dan berulang-ulang kali seperti itu ya teman-teman ya. Ya, sebentar saya cari artikel sejarah fiber optik ya teman-teman ya. Nah, ini saya ambil dari artikel selvirakomunika.com. Nah, ini perkembangan fiber optik Indonesia tidak lepas dari perkembangan sejarah fiber optik di dunia. Dari perkembangan sejarah fiber optik di dunia ini, yang pada awalnya pertama kali dimulai dari Jerman pada tahun 1930-an. Wow, dari Jerman bro, 1930 bro, masuk di Indonesia baru 2000-an. Pada saat itu fiber optik belum dapat digunakan. Belum dapat digunakan. Selanjutnya pada waktu hampir bersamaan, pada sekitar tahun 1950-an, ilmuwan Inggris dan Jepang berhasil membuat jenis fiber optik yang dapat dan mampu mengirimkan gambar. Saat itu serat fiber optik berupa serat kaca dan dibungkus lagi dengan serat lain. Penelitian terus berlanjut hingga beberapa tahun berikutnya. Dikemukakan serat fiber optik yang memiliki kemampuan memindahkan cahaya yang kemurnian yang tinggi. Ya, untuk teman-teman yang pemain fiber optik ya, memang dari segi kestabilan jaringan, dari segi untuk frekuensi jaringan itu tadi, pendapat antar mod router ke
ke perangkat kita dan kembali lagi ke router ke HP itu sangat cepat dan sangat stabil fiber optik ya teman-teman ya. Dan kalau menurut pengalaman teman-teman mungkin istilahnya tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak dan klien-klien teman-teman sangat stabil, pasti nggak akan koneksinya sangat lancar dan kita tidak akan kepikiran lagi ya teman-teman ya. Namun pada saat itu masih belum dapat dikatakan ideal katanya ya dalam artikel ini. Penelitian selanjutnya adalah dengan percobaan menggunakan material sehingga dikemukakan fiber optik yang memiliki kemampuan sangat bagus di mana attenuation kehilangan gelombang cahaya di bawah 1 dB per kilometer km. Dan pada tahun 1980-an di mana fiber optik sudah mampu mentransmisikan gelombang cahaya dengan efisien, maka lomba industri fiber optik dimulai. Perusahaan fiber optik berkembang pesat di dunia dan secara perkembangan fiber optik di Indonesia tidak lepas dari munculnya perusahaan fiber optik seperti STT dan STL yang punya peran besar dalam perkembangan fiber optik di Indonesia. Dalam artikel ini tidak jelas kapan persisnya dimulai sejarah perkembangan fiber optik di Indonesia, namun perkembangan selanjutnya lebih mengarah pada pemanfaatan teknologi fiber optik itu sendiri. Transmistor berfungsi untuk mengubah informasi dari gelombang elektrik agar dapat bersesuaian dengan gelombang cahaya dan membangkitkannya menjadi gelombang cahaya sehingga dapat membuat kabel fiber optik. Fungsi kabel fiber optik adalah tempat merambatnya gelombang cahaya atau pemandu gelombang. Jenis kabel fiber optik ada banyak. Penggunaannya menyesuaikan. Recovery berfungsi untuk menerima sinyal optik untuk selanjutnya diubah menjadi gelombang asli kembali. Untuk di zaman gimana ya, kalau nggak salah fiber optik sudah masuk di tempat saya itu baru di awal 2019 kalau nggak salah, di pedesaan kecil ya. Waktu itu fiber optik pertama di tahun 2019 masuk, yang dulunya itu masih menggunakan kabel tembaga yang koneksinya masih 2 MB, paling besar 2 MB waktu itu. Saya ingat, saya dulu kan tahun berapa ya, 2013 ya, 2013 itu menjaga warnet ya teman-teman ya. Kalau kalau di tahun-tahun seperti itu ya, koneksi internet di masih 2 MB ya lumayan cepet sih. Tapi kalau di zaman sekarang 2 MB ya nggak kuat. Gimana ya 2 MB ya, sekarang 10 MB itu yang paling kecil. Dulu 2 MB loh, 2 MB mas, cuma buat lihat
video yang kualitasnya 240 ya masih blurek dan kotak-kotak pixelnya nggak karu-karuan. Sekarang 1080-an kalau nggak salah kualitasnya, itu sudah mentok 700 berapa itu. Yes. Kalau menggunakan kuota ya habis. Makanya banyak-banyak ibu-ibu yang mengeluhkan kuota habis kalau dipegang sama anak-anak mereka, ya gitu. Dibuat YouTube kata sangat banyak menyedot kuotanya. Oke, itu saja video yang saya buat ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa untuk komen di bawah ini supaya kita dapat berdiskusi lagi. Untuk teman-teman yang komen pada bulan-bulan ini, saya mohon maaf belum bisa membalasnya satu-satu karena saya tidak sempat untuk memegang HP ya teman-teman ya. Ya, saya akhiri. Seperti biasa, sampai jumpa.